Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, para terdakwa Halim Hartono, Ahmad Apip Setiawan dan Diki yang sedang menantikan keadilan, serta hadirin sekalian. Sebelum kami membacakan nota pembelaan terdakwa Ahmad Apip Setiawan, terlebih dahulu kami menjelaskan secara umum isi dari pledoi ini, Yang Mulia. Akan lebih baik kalau kami bagikan dulu supaya bisa kita lihat dan baca sama-sama. Satu kopi ke Ibu. Satu kopi ke jaksa. Ini Bebe. Bilang sama Ibu ini barang bukti. Plastisnya. Ya. Sama. Ada di situ. Kami lanjutkan Yang Mulia. Pledoi ini adalah permohonan pembebasan terdakwa Ahmad Apip Setiawan dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang kami susun setebal 1336 halaman. Terdiri dari 9 bab. Kami juga melampirkan barang bukti berupa dokumen yang relevan guna mendukung pembelaan ini, ditandai dengan bukti T1 sampai dengan bukti T24 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan ini. Untuk mempersingkat waktu, karena kami yang terakhir Yang Mulia, kami hanya membacakan poin-poin daripada bab demi bab yang kami uraikan dalam nota pembelaan. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan adalah pengantar dari pembelaan ini. Bab 2 surat dakwaan. Terdakwa Ahmad Apip Setiawan didakwa dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU tindak pidana korupsi dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi. Kemudian surat tuntutan, terdakwa Ahmad Apip Setiawan ini dituntut 8 tahun penjara, subsidiar denda 750 juta dan uang pengganti 9,5 miliar. Ini sungguh suatu tuntutan yang sangat berat bagi terdakwa, yang mana sama-sama kita ketahui juga Yang Mulia bahwa terdakwa juga banyak sekali membantu mengungkap perkara ini. Bahkan isi dakwaan penuntut umum adalah BAP dari terdakwa pada saat diperiksa sebagai tersangka. Tapi ternyata tidak ada apresiasi apapun dari penuntut umum, bahkan menuntut terdakwa Apip ini dengan 8 tahun penjara. Kemudian yang bab keempat adalah surat fakta persidangan. Fakta persidangan ini kami uraikan semua yang kami rekam. Kami rekam video dan suara seluruh saksi. Ada 84 saksi yang dihadirkan penuntut umum di hadapan persidangan ini. Keterangan ahli dari penuntut umum dan dari terdakwa, serta keterangan terdakwa dan barang bukti. Semua kami lampirkan dalam nota pembelaan ini. Kemudian analisa fakta. Analisa fakta halaman 452, kami menguraikan seluruh dakwaan, dalil-dalil dalam dakwaan penuntut umum yang kami konfrontasi dengan fakta persidangan. Oleh karenanya kami menolak seluruh dakwaan dari penuntut umum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Kemudian bab ke-6 analisa yuridis halaman 910. Analisa yuridis kami mengurai seluruh unsur pasal 2 ayat 1, perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh terdakwa
Ahmad Apip Setiawan. Pada tahap perencanaan belum ikut dalam Direktorat Prasarana yang merencanakan di tahun 2015. Pada tahap pelelangan bukan Pokja lelang, hanya menyusun HPS. Dalam tahap pelaksanaan diberhentikan pada bulan Agustus 2019 sebelum pekerjaan selesai dan berakhir. Oleh karenanya semua kami urai perbuatan melawan hukum pada pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi keseluruhan unsur. Kemudian pasal 3 kewenangan. Terdakwa melaksanakan kewenangannya berdasarkan perintah dari Kepala Balai Nur Setiawan Sidik yang juga dituntut secara terpisah dalam perkara lain. Juga pada saat diangkat dan ditunjuk sebagai PPK Aceh atas permintaan dan persetujuan Dirjen Perkeretaapian saat itu Prasetyo Budi Cahyono yang menurut sumber berita sudah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung. Oleh karenanya sudah ada yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan. Kemudian yang mulia, kami juga menguraikan terkait pertanggungjawaban pidana. Terkait tadi pertanggungjawaban pidana di halaman 1237, pada halaman 1243 dan seterusnya kami menguraikan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Apip Setiawan dalam kapasitasnya sebagai PPK, perbuatannya adalah perbuatan yang dilakukan dalam jabatan berdasarkan perintah atasan atau pimpinannya. Oleh karenanya pasal 51 ayat 1 KUH pidana sebagai alasan pembenar terhadap perbuatan tersebut, oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Yang mana Kepala Balai Nur Setiawan Sidik selaku pejabat yang sah memberikan perintah dan Amanagapa juga selaku Kepala Balai sebagai pejabat yang sah memberikan perintah kepada PPK sudah dimintai pertanggungjawaban pidananya, dituntut secara terpisah dalam persidangan yang berbeda. Kemudian kesimpulan yang mulia, kesimpulan di halaman 1250. Kesimpulan ini kami uraikan menjadi 6 kesimpulan. Yang pertama, tahap perencanaan, tadi sudah kami jelaskan. Tahap perencanaan yang keliru dari awal, DED 10 yang tidak pernah ada data pendukungnya, sama sekali tidak ada peran dari terdakwa Apip dalam merencanakan atau membuat perencanaan tersebut. Oleh karenanya tidak ada ditemukan mens rea dalam setiap perbuatan terdakwa Apip dalam menjalankan tupoksinya selaku PPK saat itu. Kemudian yang kedua, kami menguraikan tahap pelelangan. Tahap pelelangan, seluruh dokumen yang akan dilelang telah dipersiapkan oleh tim Kepala Balai saat itu Nur Setiawan Sidik yang bernama Ashari. Oleh karenanya terdakwa Apip hanya menjalankan perintah dari Nur Setiawan Sidik dan memberikan dokumen yang sudah siap itu kepada Pokja lelang untuk dilakukan lelang. Selebihnya menyusun HPS yang sudah juga direview oleh Ijen dan layak untuk dilakukan lelang. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan pekerjaan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini, terdakwa Apip juga sudah berupaya melakukan berkali-kali adendum dengan pihak penyedia. Bagaimana menyelesaikan problem-problem permasalahan di lapangan akibat tidak adanya penyelidikan tanah sejak awal. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tupoksinya, terdakwa Apip sebagai PPK sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga diganti pada bulan Agustus 2019, di mana belum ada satupun proyek yang selesai karena kontrak baru akan berakhir pada Desember 2019. Kemudian juga yang mulia, terdakwa Apip ini terkait dengan yang keempat, amblasan atau longsor.
sampai dengan dimulai September 2017 sampai dengan Agustus 2019, pada masa saudara terdakwa Afif menjabat PPK, itu hanya terjadi 4 titik longsoran, dan itu pun sudah diupayakan untuk diperbaiki. Saudara Afif selama masa jabatannya tidak pernah mengetahui bakal terjadi 14 titik amblesan. Terkait 4 titik amblesan itu sudah berupaya diperbaiki dan kemudian tetap dilanjutkan perbaikannya sampai dengan masa jabatannya berakhir di Agustus 2019. Kemudian yang mulia, yang kelima, penerimaan sejumlah uang bantuan operasional. Bahwa dakwaan penuntut umum adalah pasal 2 dan pasal 3 kerugian keuangan negara, bukan pasal 12 atau 12B atau 11 penerimaan suap atau gratifikasi. Pada saat terdakwa Afif menerima sejumlah uang itu, terdakwa Afif tidak pernah tahu kalau uang itu adalah hasil korupsi atau uang itu akan merugikan keuangan negara. Oleh karena pada saat dia menerima uang itu tidak ada komitmen sejak awal, atau uang yang diterimanya bukan menjadi faktor penyedia memenangkan lelang. Semua kami uraikan di sini, dan jelas apa yang disampaikan oleh penyedia selaku pemberi, itu uang-uang tersebut adalah bantuan operasional. Dan terdakwa Afif juga telah menguraikannya dari 8 miliar yang diterima, 8,9 miliar. Begitu juga yang habis selama masa jabatan kurang lebih 3 tahun itu. Jadi tidak ada unsur memperkaya diri sendiri di pasal 2 atau pasal 3 itu dikaitkan dengan barang bukti yang disita dari terdakwa. Tidak ada satu aset pun kekayaan terdakwa Afif yang dapat disita oleh penyidik untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Afif telah memperkaya dirinya sendiri, orang lain ataupun korporasi. Karena pada saat dia berbuat, dia tidak pernah tahu pekerjaan ini tidak akan selesai, proyek ini tidak akan selesai, dan tidak dapat dioperasionalkan. Karena dia hanya melaksanakannya sesuai dengan tupoksinya sampai dengan Agustus 2019. Oleh karenanya penerimaan uang operasional ini juga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena dilakukan secara sadar oleh terdakwa Afif, itu adalah uang operasional dan tidak ada unsur suap atau gratifikasi, karena penuntut umum tidak mendakwakannya dalam dakwaannya. Kemudian yang mulia, yang keenam, kesimpulan kami yang keenam terkait dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP. Pada saat terdakwa Afif diperiksa sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi pagi hari, sore hari diperiksa sebagai tersangka, ditahan. Motornya pun masih di parkiran kejaksaan, hujan-hujan, kami ingat betul. Belum ada hasil audit BPK. Itu terjadi di 19 Januari 2024. Di BAP sebagai tersangka, langsung ditahan. Tapi ternyata berdasarkan keterangan ahli yang kita dengarkan dan berkas perkara yang disampaikan penuntut umum, baru ada hasil audit BPKP 13 Mei 2024. Oleh karenanya pada saat ditahan, ditetapkan tersangka dan ditahan, tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Afif telah melakukan suatu perbuatan merugikan keuangan negara, karena belum dihitung oleh siapapun ahli yang berwenang untuk menghitung tersebut. Kami lampirkan jurisprudensi yang mulia bahwa terhadap penetapan tersangka tersebut pernah dikabulkan pra peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Tapi oleh karena saat itu terdakwa tidak menginginkan adanya pra-peradilan, menghormati penyidikan dan sebagainya, terdakwa tidak mengajukan pra-peradilan. Hingga sampailah pada hari ini dituntut 8 tahun penjara oleh penuntut umum. Kemudian juga pada saat auditor BPKP datang memeriksa terdakwa, tidak dilakukan pemeriksaan perbalisan untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hanya mengcopy paste BAP tersangka dan BAP saksi. Tidak jelas apa yang mau diklarifikasi oleh para auditor BPKP tersebut. Dan yang terakhir, kami juga menolak hasil audit tersebut karena sudah jelas tim auditor datang ke lapangan dan ada wujud fisik bangunan berupa rel kereta api, 3 stasiun, 2 overpass, 1 jembatan, 1 depo, dan persinyalan elektrik yang sudah terpasang sepanjang 35 km. Hanya menyisakan 1,9 km amblasan yang belum terpasang rel. Tapi dinyatakan kerugian negara 1,1 triliun rupiah. Dalam tuntutan penuntut umum pun seperti itu, jelas-jelas mengabaikan fakta-fakta persidangan yang sudah kita lalui bersama selama 4 bulan ini, menghadirkan 84 saksi, 6 orang ahli yang didengarkan di hadapan persidangan. Itulah intinya dari nota pembelaan kami yang mulia. Kami akhiri dengan penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, di halaman 1319. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang sedang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan ini, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Ahmad Afif Setiawan, pria kelahiran Bantul 40 tahun silam ini, adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Sebelum diangkat sebagai PPK Partai BTP Wilayah 2 Sumbagut, Afif, biasa ia dipanggil, hanyalah sebagai staf pada BTP Wilayah 1 Pulau Jawa. Belum pernah menjabat sebagai PPK dan juga belum pernah ditugaskan di luar Pulau Jawa. Entah bagaimana, Nur Setiawan Sidik selaku Kepala BTP Wilayah 2 Sumbagut mengangkat Afif sebagai PPK Aceh. Meski sempat menolak dan menyampaikan penolakan kepada Prasetyo Budi Cahyono selaku Dirjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, akhirnya Afif dengan terpaksa harus menerima tugas sebagai PPK Aceh dan dimutasi ke Medan, jauh dari keluarga tercinta yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, jabatan sebagai PPK Aceh itulah yang justru malah menjadikannya sebagai tersangka, ditahan dan disidangkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan jalan kereta api besi Tanglasa tahun anggaran 2015-2023. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin sampaikan dalam persidangan yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari Majelis Hakim yang mulia. Sebab pada dasarnya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang dipahami masyarakat saat ini. Oleh karenanya pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim yang mulia. Atas nama terdakwa, kami hanya mengharapkan agar Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan keadilan kepada terdakwa atas apa yang telah dituntut oleh penuntut umum. Sekarang setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami, tim penasihat hukum terdakwa,
menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah ayah dari 2 orang anak. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada mereka, kini harus menerima kenyataan didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Ahmad Afiq Setiawan di penjara karena korupsi. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia, agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan, karena mereka meyakini ayahnya bukan koruptor dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara. Tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat, seperti apa yang mereka lihat di media selama ini. Ada satu hal kecil yang mungkin lepas dari perhatian majelis hakim yang mulia. Terdakwa selalu berpuasa sunnah Senin Kamis. Terdakwa juga selalu mengisi malam-malamnya di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan mengaji Al-Quran dan sholat tahajud. Terdakwa senantiasa bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya memberikan keadilan kepada terdakwa dan keluarganya. Kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum ini berlebihan, kecuali yang memang telah diakui kebenarannya, sehingga tuntutan ini sama saja menuntut untuk mengambil kehidupan terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan. Seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Afiq Setiawan dalam perkara aku memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Menyatakan perbuatan terdakwa Ahmad Afiq Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Ahmad Afiq Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa Ahmad Afiq Setiawan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum preskripsi. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera mengeluarkan terdakwa Ahmad Afiq Setiawan dari Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah menerima petikan putusan perkara aku. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa Ahmad Afiq Setiawan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara aku kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.
Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, 7 November 2024, tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Afif Setiawan, Dr. Fadli Nasution SHMH, Dr. Julfikri Lubis SHMH, Eva Farida SH, Khairul Aman SHMH, Ahmad Fadli Daula SH, Amir Hasan SHMH, semuanya ditandatangani. Demikian nota pembelaan dari kami, yang mulia, tidak lebih dari 25 menit. Ya,